Halo, bagaimana kabarmu saat ini, Pak Arif? Halo, terima kasih, Raja. Saya merasa agak stres nih karena banyak tugas dan kegiatan yang harus saya selesaikan. Oh, gitu ya. Saya mengerti perasaan Pak Arif. Mari kita sambil sejenak untuk merenung bersama apa yang membuat Pak Arif merasa stres. Adakah situasi khusus yang membuat Pak Arif merasa stres? Ini saya sedikit merasa tertekan karena jadwal harian yang sangat padat. Jadi selain jadwal mengajar, juga ada beberapa pekerjaan yang harus diselesaikan, di mana waktu untuk penyelesaiannya atau deadline-nya sudah semakin dekat. Iya, betul ya. Kita sebagai pendidik juga memang waktu yang sangat padat ya. Terima kasih ya Pak Arif telah berbagi. Mari kita coba eksplorasi lebih dalam. Apakah ada cara-cara tertentu yang biasanya membantu Pak Arif mengatasi stres di sekolah barangkali? Ya, biasanya saya kalau merasa sedang stres atau banyak pikiran, itu biasanya saya berbincang dengan rekan kerja atau kadang mengambil istirahat sejenak dengan mendengarkan musik atau membaca berita di handphone seperti itu. Tapi memang kadang-kadang hal tersebut tidak begitu membantu saya untuk mengatasi pikiran yang saya rasakan seperti itu, Pak Ija. Oh gitu ya. Mungkin itu salah satu Pak Arif memiliki cara-cara ya, memiliki cara-cara untuk mengatasi stres adalah langkah penting Pak Arif ya. Mari kita lanjutkan ke tahap berikutnya Pak Arif. Sekarang mari kita coba melihat dari sudut pandang yang berbeda. Bagaimana jika kita mencari solusi jangka panjang untuk mengurangi stresnya Pak Arif? Apakah yang mungkin bisa Pak Arif lakukan untuk mengatur jadwal dengan lebih baik, Pak Arif? Barangkali mungkin? Ya, mungkin saya bisa membuat daftar pekerjaan yang harus diselesaikan dengan menentukan atau mengatur skala prioritas. Jadi mungkin yang mana yang harus pertama diselesaikan, mana yang mungkin bisa ditunda seperti itu. Atau misalkan mungkin saya juga bisa mencari waktu khusus, misalkan di akhir pekan, untuk merencanakan uh, penyelesaian dari pekerjaan saya. Itu mungkin hal yang terpikir oleh saya untuk mengatasi stres yang saya alami, Pak Ija. Betul, Pak Arif ya. Saya paham apa yang disampaikan tentang menjadi sebuah apa ya persoalan Pak Arif, sehingga Pak Arif merasa ada sebuah beban yang sangat berat. Itu adalah ide yang baik Pak Arif ya. Bagaimana perasaan Pak Arif tentang mengajukan permintaan bantuan ya kepada rekan teman sejawat ya, atau juga ya guru dan stakeholder yang ada di sekolah itu sendiri jika merasa kesulitan. Begitu barangkali ya Pak Arif ya, yang dirasakan mungkin yang saya bisa tangkap. Ya, mungkin saya juga perlu uh, bekerja lebih baik dalam hal tersebut. Jadi ini menjadi satu pemikiran juga buat saya untuk meminta bantuan kepada rekan guru di sekolah. Tetapi memang saya terkadang suka merasa malu atau segan untuk bertanya, Pak Iza. Ya, itu mungkin salah satu ya kekurangan kita untuk bisa berkomunikasi secara langsung, secara publik ya. Mungkin saja hal itu mau kita sampaikan ke orang tersebut, bisa saja ada di antaranya yang bisa menanggapi
dan juga ada yang tidak ya. Iya. Nah justru mengatasi rasa malu adalah tantangan yang umum Pak Arif biasanya ya dalam suatu kehidupan tatanan manusia itu sendiri. Tetapi ingatlah ya, meminta bantuan adalah tandanya keberanian Pak Arif ya. Dan itu adalah sebuah kelebihan dalam konteksnya kecerdasan yang dimiliki oleh Pak Arif, terutama yang sedang kita berkomunikasi dengan saya. Lalu kalau boleh saya sampaikan, Pak Arif berbicara dengan teman dan rekan kerja saat Pak Arif membutuhkan bantuan begitu. Jadi jangan sungkanlah, boleh dengan saya juga kalau merasa Pak Arif ada sebuah hal yang ingin tersampaikan begitu Pak Arif. Jadi bagaimana perasaan Pak Arif tentang menerapkan ide-ide ini dalam kehidupan sehari-hari Pak Arif begitu. Ya, baik. Benar, Pak Eja, terima kasih. Saya bisa merasa lebih optimis sekarang setelah kita berbincang. Saya menyampaikan apa yang saya rasakan. Nah, dari percakapan yang tadi kita lakukan, ini menambah inspirasi bagi saya, menambah rasa optimis. Saya akan mencoba membuat daftar penyelesaian pekerjaan saya dengan skala prioritas, dan juga saya akan mencoba belajar untuk berkomunikasi atau berbicara dengan rekan kerja jika saya mengalami kesulitan, dan juga saya akan berusaha untuk lebih berani lagi dalam meminta bantuan kepada teman atau rekan sejawat di sekolah. Ya, terima kasih Pak Arif. Pada malam hari ini kita juga melakukan ya. Saya senang gitu ya ketika Pak Arif menyampaikan hal ini, dan saya suka gitu mendengarnya bahwa ada rekan saya sendiri yang merasa ada sedang kesulitan dalam untuk membuat ide ini bisa terimplementasi di lapangan begitu ya. Tapi ingatlah Pak Arif bahwa perubahan ini kan memerlukan waktu ya, ruang waktu dan juga usaha begitu ya. Jadi Pak Arif harus tetap berkomitmen pada langkah-langkah ini begitu ya, dan kita semua juga bisa melihat perkembangan dalam sesi berikutnya, karena kita juga butuh pemikiran dari teman-teman dan juga rekan sejawat kita semuanya, bahwa ide-ide yang kita lakukan ini bisa diterima oleh mereka dan juga bisa dilaksanakan untuk memenuhi dan kebutuhan untuk bisa tercapaian yang kita harapkan. Mungkin itu ya Pak Arif dalam percakapan kita ini, ya mudah-mudahan Pak Arif sudah menyampaikan ide-idenya, setidaknya sudah merasa plong ya komunikasi dengan saya. Begitu ya Pak Arif. Ya, saya terima kasih banyak atas masukan-masukannya dan juga motivasinya. Mudah-mudahan kita bisa lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih Pak Arif pertemuan hari ini ya. Ini dianggap cukup. Mudah-mudahan pertemuan ini bisa pertemuan awal kita untuk nanti merancang ke depan ide-ide yang lebih baik dan untuk perubahan untuk yang ke arah kemajuan begitu. Terima kasih Pak Arif ya. Ya, sama-sama Pak Eja. Baik, selamat malam Pak Eja. Selamat malam juga Pak Arif. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, saya kabarnya cukup baik. Ini saya mendengar Pak Jaja sudah melakukan supervisi ya? Betul Pak Arif. Bagaimana nih perkembangan supervisinya? Ya, saya ini merasa perlu lebih mengembangkan keterampilan saya dalam melakukan supervisi ya. Jadi saya merasa sulit nih memberikan umpan balik yang
konstruktif ya pada guru-guru. Terkadang saya merasa ragu tentang bagaimana menghadapi situasi ketika ada masalah yang muncul gitu Pak Arif. Oh iya, oke. Baik, saya mengerti. Oh ya, saya paham apa yang Pak Jaja rasakan. Mungkin kita bisa mengambil waktu sejenak untuk merenung, gitu ya. Kemudian juga melihat lebih dalam. Nah, dari permasalahan yang tadi Pak Jaja sudah sampaikan. Nah, apakah ada situasi khusus di mana Pak Jaja merasa kesulitan dalam memberikan umpan balik? Baru-baru ini ada guru yang merasa tidak sepenuhnya ya setuju dengan umpan balik yang saya berikan, dan ini mengakibatkan ketegangan Pak Arif. Ya, baik. Nah, berarti Pak Jaja sudah mengetahui ya, sudah memahami situasinya. Ini termasuk langkah awal yang baik ya. Kita sudah Pak Jaja sudah berusaha mencoba untuk melakukan supervisi. Nah, di sini kita coba masuk ke tahap berikutnya ya. Kita menggali lebih dalam tentang bagaimana cara kita mengatasi tantangan tersebut ya. Nah, kira-kira apa nih yang bisa Pak Jaja lakukan untuk bisa meningkatkan keterampilan dalam memberikan umpan balik ya. Jadi bagaimana caranya menurut Pak Jaja ketika kita menghadapi situasi adanya resistensi dari guru atau pihak yang kita supervisi merasa tidak setuju atau tidak setuju terhadap umpan balik yang kita berikan. Mungkin begini ya Pak Arif, saya perlu mempersiapkan umpan balik dengan lebih baik dan lebih spesifik ya. Saya juga perlu belajar lebih banyak tentang komunikasi yang efektif dalam situasi seperti ini Pak Arif ya. Baik. Nah, itu menurut saya rencana yang cukup bagus ya. Pak Jaja bisa mencoba mempelajari lagi terkait bagaimana membuat sebuah umpan balik yang lebih spesifik. Kemudian mungkin di sini dari cara penyampaiannya ya, teknik berkomunikasinya yang lebih efektif lagi, sehingga pihak yang kita supervisi bisa memahami apa yang kita sampaikan ya. Jadi itu sudah menurut saya sudah rencana yang bagus yang tadi Pak Jaja sampaikan. Itu bisa memberikan ruang diskusi yang lebih baik antara Pak Jaja sebagai supervisor dengan guru yang disupervisi, sehingga nanti terjalin komunikasi yang baik gitu, seperti itu. Iya, saya setuju Pak Arif ya. Mungkin dengan bertanya lebih banyak, saya bisa memahami perspektif guru dengan lebih baik, begitu ya Pak Arif. Mungkin demikian ya Pak Arif. Ya, bagus. Itu merupakan sebuah langkah yang bagus ya. Itu bisa nanti Pak Jaja diterapkan ya, menerapkan rencana tersebut dalam praktik supervisi berikutnya ya. Nah, kira-kira nih bagaimana perasaan Pak Jaja tentang mengambil langkah-langkah tersebut ya? Apakah ada hal lain yang ingin ditambahkan? Saya merasa lebih percaya diri sekarang. Saya akan mulai mempersiapkan umpan balik yang lebih baik, bertanya lebih banyak kepada guru dan mencari sumber daya untuk belajar lebih banyak tentang komunikasi yang efektif. Demikian Pak Arif ya. Oh, oke. Ya, baik. Saya senang mendengarnya Pak Jaja ya di sini bahwa Pak Jaja sudah bisa menemukan alternatif solusi dari permasalahan yang Pak Jaja hadapi, di mana bahwa kita harus menyadari bahwa memang perubahan itu memerlukan waktu dan latihan ya, tapi dengan komitmen ya, tetap kita berkomitmen dengan langkah-langkah yang sudah kita tentukan. Nah, di situ nanti bisa kita melihat atau merefleksi bagaimana
perkembangannya dalam sesi berikut. Ya, seperti itu Pak Jaja. Terima kasih ini sudah mau berbincang-bincang, kita bertukar pendapat gitu ya, saling sharing ya. Mudah-mudahan ini menjadi awal yang baik ya untuk perbaikan supervisi ke depan. Baik, terima kasih banyak sama-sama Pak Arif. Mohon maaf juga saya sedang belajar, mohon doanya untuk saya bisa merubah apa yang sudah tadi kita bicarakan bersama begitu. Terima kasih sekali lagi Pak Arif. Sama-sama Pak Jaja.